Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aula kebajikan termasyur, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Berdiri, tolong hukum aku. Kepala, aku gagal memimpin tim menuju kesuksesan. Itu adalah guru yang membawa tim Kekaisaran Ryu. Wajahnya diliputi oleh kabut teror dan tampak seolah-olah dia ketakutan. Pria parubaya itu sebenarnya adalah kepala aula kebajikan termasyur, dan itu berarti dia juga adalah kakek Sho Hong Chen dan kakek Meng Hong Chen. Seseorang tidak akan bisa mengetahui usia murni dari penampilannya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ada banyak kebetulan dan keadaan tak terduga yang tidak bisa kamu kendalikan. Terlebih lagi, kamu dan murid-muridmu telah berbuah relatif banyak meskipun beberapa orang tewas. Adapun untuk pedang penghakiman, aku secara pribadi akan mengunjungi Shrek karena kita tidak bisa membiarkan itu berakhir di tangan mereka. Hasil kompetisi akbar ini ternyata mengecewakan, tapi aku tidak perlu repot-repot mengalahkan Akademi Shrek ketika mereka mengalami beberapa masalah internal. Kemurahan hati dan rahmat kepala aula mengejutkan guru karena temperamen kepala aula tidak lembut. Dia mengangkat kepalanya dan mencuri pandang, dan dia menyadari bahwa ada senyum tipis di wajah kepala aula, seolah dia tidak marah sama sekali. Terima kasih kepala. Hanya pada saat itulah guru yang bertanggung jawab berani menghela nafas lega. Suasana kepala aula sepertinya berada di langit ke-9. Apakah kamu tahu hasil panenmu yang paling kusuka? Guru yang bertugas berkata. Apakah itu karena embrio binatang jiwa buas yang berusia 100.000 tahun? Kepala aula menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Itu mungkin bagian dari panen, tetapi kita juga telah menyerahkan kekayaan dalam jumlah besar. Itu pertukaran yang adil, tetapi itu juga membawa banyak masalah bagi kita. Sudah ada 3 kelompok yang telah mencoba untuk mencurinya dari aula kebajikan termasyur. Selanjutnya, masih ada alat jiwa penyegel dewa. Penyegel dewa tidak bernilai banyak di antara alat jiwa kelas 9 lainnya, tetapi dapat dipalsukan oleh para insinyur jiwa kelas 9. Aku benar-benar ingin tahu, insinyur jiwa kelas 9 mana dari Kekaisaran Ryu yang menjual harta karun tertinggi ini kepada Kekaisaran Starlo dan bukan menyerahkannya ke aula kebajikan termasyur. Tatapan permusuhan berkedip di mata kepala aula ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Dan ini sangat menakutkan bagi guru sehingga dia berlutut sekali lagi. Lanjutkan tebakanmu. Kepala aula melanjutkan dengan suara polos. Itu butir-butir keringat berkobar di kepala guru yang bertanggung jawab. Mungkinkah itu informasi yang kami peroleh mengenai siswa Akademi Shrek? Kepala aula menjawab. Bisa dianggap bagian dari itu. 3 jiwa bela diri kembar. Akademi Shrek benar-benar luar biasa, dan mereka juga memiliki jiwa bela diri pamungkas. Shrek telah menyetujui pertukaran antara siswa kita, tetapi berita kemarin menyatakan bahwa pertukaran ini harus diundur karena beberapa alasan internal di Akademi Shrek. Mereka memutuskan penundaan. Sepertinya mereka takut kita bergerak pada siswa mereka. Tetap saja, aku harus mengakui bahwa Shrek adalah yang terbaik di seluruh benua dalam menarik bakat dan master jiwa. Kasihannya, ini masih bukan terbesar dari ekspedisimu. Guru yang bertanggung jawab bingung. Satu-satunya alasan mengapa aku tidak membunuhmu karena kamu telah membiarkan Meng Hong Chen dan Sho Hong Chen menyadari bahaya dan darurat dari kompetisi ini, dan mereka sekarang tahu saatnya untuk fokus dan bangkit. Mereka mengambil inisiatif dan meminta untuk berkultivasi tertutup ketika mereka kembali. Dan itu adalah sesuatu besar dari perjalananmu. Dan jangan biarkan aku melihatmu dalam waktu dekat. Jika tidak, aku akan mengingat semua anak yang telah meninggal. Dan aku akan mengirimmu ke kubur untuk menemani mereka. Ya,
Guru yang bertanggung jawab merasa gembira bukannya merasa marah karena dia tahu dia akan hidup. Dia bahkan tidak repot-repot bangun dan merangkak keluar dari ruangan. Alis kepala aula berkerut. Toti Doulo secara pribadi di kota Starlo untuk memberi perlindungan. Baik, kita akan bertemu lagi di turnamen duel jiwa benua berikutnya 5 tahun lagi. Dan kita akan melihat apakah Toti dapat menahan kodok ini. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian belakang aula. Kepala aula tiba di ruangan sunyi tanpa jendela sama sekali setelah 10 menit. Segala sesuatu di dalam ruangan ini juga terbuat dari logam. Langit-langit, lantai, dan dinding semuanya dipenuhi dengan patung-patung logam. Seorang insinyur jiwa akan dapat mengatakan bahwa patung-patung logam ini memiliki fungsi yang sama dengan susunan formasi, tetapi itu sangat canggih dan memancarkan perasaan yang luar biasa dan elegan. Ada pilar logam persegi didirikan di tengah ruangan. Itu adalah dasar kayu dan ada beberapa ratusan permata dan sebuah bola udara bergelombang tipis di atas dasar kayu ini. Ini adalah item terakhir lelang Starlight, altar penyegel dewa, dan item yang disegel di dalamnya adalah embrio binatang buas berusia 100.000 tahun. Kepala aula nyipitkan matanya saat dia berdiri di depan altar penyegel dewa. Dia benar-benar secara langsung berbicara dengan embrio binatang jiwa 100.000 tahun yang disegel di dalamnya. Aku bisa merasakan kekuatanmu yang luar biasa. Aku telah menegaskan dengan spekulasi melalui berbagai percobaan bahwa kamu bukan binatang 100.000 tahun. Siapapun yang mencoba menyerapmu dan menyatukan cincin roh atau tulang roh setelah memperolehmu pasti akan mati. Aku dapat merasakan bahkan Toti Doulo yang kuat akan merasa sangat sulit untuk menyerap kekuatanmu dan bahkan mungkin menyebabkan serangan balik yang beracun. Apakah aku benar? Bola udara putih menjadi sunyi, seolah-olah sedang mendengarkan dengan seksama suara kepala aula. Sosok manusia kecil berkilau di dalam kabut putih pucat seperti bayi manusia. Karena itu, aku percaya dugaanku benar. Kepala aula terkekeh dan berkata, aku sangat jelas tentang latar belakang lelang Starlight. Itu milik keluarga kerajaan Kekaisaran Starlo. Niat mereka melelangmu dimaksudkan untuk menimbulkan masalah bagiku dan bagiku untuk bertanya-tanya siapa yang memalsukan altar penyegel dewa ini. Mereka ingin menggunakan fakta harta seseorang akan membangkitkan kecemburuan orang lain untuk menghasut makhluk kuat dari seluruh benua untuk menyerang aula kebajikan termasyhur. Jadi apa? Biarkan mereka datang. Ini adalah ujian bagi mekanisme pertahanan aula kebajikan termasyhur. Sayang sekali karena kota Starlo telah melakukan kesalahan besar. Dan itu adalah fakta, mereka belum menemukan kekuatanmu yang sebenarnya. Itu berarti aku akan tertawa di akhir. Kamu bukan binatang jiwa 100.000 tahun, tetapi binatang buas dengan setidaknya 199.990 tahun budidaya. Kamu belum bisa memecahkan kemacetan, bukan? Apa aku benar? Ini seharusnya bukan pertama kalinya kamu mencoba kemacetan binatang jiwa. Kecuali kamu pada akhirnya tidak berhasil, aku ingin tahu tentang sesuatu. Menurut apa yang kita manusia ketahui tentang kalian, binatang buas hanya memiliki satu kesempatan untuk mengolah menjadi bentuk manusia setelah tanda 100.000 tahun. Namun bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku sangat ingin tahu tentang ini. Tapi jangan khawatir, kami akan memanfaatkanmu sebaik mungkin di sini. Ku akan mempelajarimu dengan cermat dan aku akan mengekstrak setiap ons energi darimu sehingga hampir 200.000 tahun kultivasimu tidak akan sia-sia. Ini luar biasa. Mungkin aku bahkan bisa membantumu dan membantu kekuatanmu secara keseluruhan menembus kemacetan ini sehingga kamu akan menjadi binatang jiwa transenden sebelum aku melepaskan kekuatanmu. Mungkin sulit bagi master jiwa normal untuk menyerap kekuatanmu, tetapi itu tidak banyak tantangan bagiku. Sayang sekali karena aku sudah memiliki 9 cincin jiwa dan aku hanya bisa mengekstrak kekuatanmu untuk dilimpahkan pada cucuku yang luar biasa. Mata kepala aula lembut seolah-olah dia berbicara kepada anaknya sendiri dan bahkan ada nada kebaikan dalam suaranya. Kabut putih tiba-tiba menabrak tembok cahaya keemasan altar penyegel dewa. Seolah-olah sebuah ratapan tiba-tiba muncul. Kepala aula terus tersenyum ketika dia berkata, kamu harus menganggap dirimu beruntung.
karena hampir tidak ada harta yang layak untuk penghargaanku. Apakah kamu tahu apa penderitaan terbesar seseorang ketika ia telah mencapai puncak? Itu adalah kurangnya kebahagiaan. Aku bisa merasakan sensasi bahagia ini darimu, dan aku percaya kebahagiaan ini akan menyertaiku untuk waktu yang cukup lama. Di gerbang utama Akademi Shrek, itu hampir tengah hari dan itu masih waktu belajar siswa. Gerbang utama Shrek, ada 5 orang berdiri di depan gerbang besar. Orang yang berdiri di depan adalah Dekan Sekolah Roh Pelindung Akademi Shrek, Yan Shaoze, dan Dekan Sekolah Senjata Roh Shanlin 3 orang di belakang mereka adalah Wakil Dekan Chai Mi, Wakil Dekan Alat Jiwa Qian Duo, dan Guru Inti Sekolah Senjata Roh Fan Yu yang juga mentor Yu Hao. Keempat dekan semuanya hadir bersama dengan Fan Yu yang hampir ditetapkan untuk menjadi wakil dekan berikutnya. Kepala mereka melirik ke ujung cakrawala dan semua orang berdiri dia menunggu. Beberapa sosok yang tampak seperti titik-titik hitam kecil perlahan-lahan melayang ke pandangan mereka, satu demi satu di langit di kejauhan, dan turun dari langit ketika mereka berlima memandang. Mereka telah kembali. Senyum tipis muncul di wajah Yan Shaoze. Shanlin mengambil langkah ke depan dan bergumam, mereka akhirnya kembali. Matanya mengalir dengan kegembiraan yang jelas, dan ini mengherankan dia tidak berselisih dengan Yan Shaoze. Ya, mereka berlima ada di sini untuk menyambut kembalinya para pahlawan Akademi Shrek. Orang pertama yang terlihat adalah Penatua Swan, dan dia melambaikan tangannya yang besar dan yang lain turun di belakangnya menangkap 2 tandu di langit. Susansi masih tak sadarkan diri di atas tandu, tetapi Jiang Nanan terjaga. Dia sangat senang ketika melihat kata-kata Akademi Shrek. Air mata kegembiraan mengalir dari matanya. Meskipun mereka baru pergi selama 2 bulan, mereka telah mengalami dan melewati terlalu banyak peristiwa selama 2 bulan ini. Bebe dan Dayu Heng menangkap tandu Susansi, sementara Yu Hao dan Wang Dong bertanggung jawab atas tandu Jiang Nanan. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan, dan ada yang menangis. Mereka telah melakukan begitu banyak penderitaan, tetapi mereka berhasil mempertahankan kehormatan dan kemuliaan Shrek. Mereka akhirnya pulang, dan mereka akhirnya berdiri di depan gerbang utama yang mereka kenal. Selamat datang di rumah anak-anak. Yan Shaoze dan yang lainnya berjalan maju dan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Mereka berlima memberi penghormatan kepada Penatua Swan ketika berbicara sebelum mereka tiba di hadapan siswa Shrek yang luar biasa. Yan Shaoze dan Chai Mi berhasil menekan emosi mereka, tetapi Fan Yu tidak bisa mengendalikan diri dan menerjang maju saat dia menarik Yu Hao dan He Chaito. Dia mengamati kedua murid yang terkasih dan hanya menghela nafas lega setelah dia yakin mereka berdua utuh. He Chaito menelan dan berkata, "Aku tidak mempermalukan guru. Aku tidak mempermalukan Shrek." Guru Fan Yu melirik keduanya yang wajahnya mengalir dengan air mata. Dia meraih keduanya ke dalam pelukannya ketika dia berkata, "Anak konyol, aku tidak takut kalian mengecewakanku. Yang kuharapkan semua orang pulang dengan selamat." Periode waktu ini terlalu menyiksa Fan Yu. Dia bahkan tidak seharusnya berada di sini karena dia belum menjadi wakil dekan sekolah senjata roh. Guru Fan Yu tidak menikmati satu hari pun kedamaian sejak anggota tim utama telah kembali dengan luka yang mengerikan, dan hatinya mulai berdetak kencang ketika penatuamu memutuskan untuk membiarkan Shrek melanjutkan kompetisi turnamen duel jiwa benua dengan tim yang tidak lengkap. Dia sangat menyadari bahwa turnamen duel jiwa benua bukanlah kompetisi yang aman, dan peserta dapat meninggal hampir setiap saat. Dia hanya memiliki 2 murid langsung. Fan Yu dan Zhou Yi tidak memiliki anak, dan dia sudah lama memperlakukan He Chaito dan Yu Hao sebagai anak-anaknya sendiri. Beberapa kali dia memaksa untuk pergi ke kota Starlo, tetapi dihentikan oleh Qian Duo. Bagaimana bisa Fan Yu tidak senang? Sekarang murid-muridnya yang berharga telah pulang. Pria yang keras ini tidak bisa menahannya, dan air mata mengalir di pipinya dalam sekejap. Keempat dekan membawa mereka semua kembali ke akademi. Sebuah perahu kecil sudah menunggu di pinggir danau Dewa Laut. Semua orang saling bertukar pandang. Mereka berbalik ke arah para dekan dengan wajah heran. Dekan Yan Shaoze tersenyum dan berkata, "Kalian telah berkorban begitu banyak untuk akademi, dan akhirnya
membawa pulang kejuaraan. Catatan ini akan selamanya terukir dalam sejarah Akademi Shrek, dan konferensi yang diadakan di Pavilion Dewa Laut telah memutuskan bahwa semua orang akan diberi penghargaan di Pulau Dewa Laut di dalam Pavilion Dewa Laut. Baik Yu Hao maupun Wang Dong tidak tahu tentang apa Pavilion Dewa Laut, tetapi Dayu Heng dan Ling Luochen sadar dan mereka langsung bereaksi dengan sangat terkejut. Pavilion Dewa Laut adalah lokasi utama Akademi Shrek, pertemuan resmi, dan itu juga merupakan pembendaharaan nyata Akademi Shrek. Rahasia teratas Akademi Shrek semuanya disimpan di sana, dan tidak ada yang diizinkan masuk selain tetua Pavilion Dewa Laut dan keempat dekan dalam keadaan normal. Kesempatan untuk memasuki Pavilion Dewa Laut adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Baik Dayu Heng dan Ling Luochen belum pernah mendengar ada siswa yang diizinkan masuk ke dalamnya. Semua orang naik ke perahu dan Yan Shaoze secara pribadi memeriksa kesehatan Susansi. Dia segera memberi perintah untuk Susansi dan Jiang Nanan agar tetap berada di Pulau Dewa Laut untuk perawatan dan pemulihan. Yu Hao tahu bahwa Pavilion Dewa Laut itu ada, tetapi dia tidak benar-benar tahu banyak tentangnya. Dia cemas dan bersemangat ketika dia diberitahu bahwa dia akan menginjakkan kaki di pulau ini. Pulau Dewa Laut memiliki sesuatu yang disebut-sebut sebagai tempat paling mengesankan bagi para master jiwa di seluruh benua. Halaman dalam Akademi Shrek. Fakta bahwa Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao dapat mengunjungi pulau ini pada usia yang begitu muda sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Luas permukaan Danau Dewa Laut sangat besar dan itu jauh lebih besar dari sisi Akademi Shrek lainnya. Perahu itu menembus lapisan kabut dan bentuk sebuah pulau berangsur-angsur terlihat. Hal-hal ini masih menjadi legenda bagi mereka. Yan Shaoze tidak membiarkan seseorang membawa Susansi sebagai gantinya. Ia sendiri yang melakukannya dan melangkah di sepanjang jalan batu sempit menuju wilayah dalam Pulau Dewa Laut. Pulau Dewa Laut sangat sepi, hampir seolah-olah tidak berpenghuni. Segalanya tampak terlalu tenang dan tentram. Ini adalah pertama kalinya Yu Hao di sini, tetapi dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tumbuhan di sini memiliki sejarah lebih dari beberapa ribu tahun, dan beberapa pohon bahkan setinggi 100 meter. Udara di sepanjang jalan ini segar dan semua vegetasi ini menghalangi penglihatan semua orang. Ada perasaan misterius dan penuh teka-teki ketika mereka berjalan di sepanjang jalan setapak, seolah-olah mereka di dalam gunung. Tidak butuh waktu lama mereka mencapai dekat puncak dan satu pavilion segera muncul di depan mata semua orang. Ini adalah bangunan 3 lantai yang sederhana dan seluruh strukturnya berwarna abu-abu dan terbuat dari kayu. Bangunan 3 lantai tingginya sekitar 10 meter. Atas pintu masuk tingkat pertama ada 3 kata emas bercahaya, Pavilion Dewa Laut. Semua orang mengembangkan perasaan serius dan hormat ketika mereka melihat 3 kata ini. Dilihat dari kejauhan, Pavilion Dewa Laut tidak hanya dekat dengan puncak gunung tetapi juga dekat dengan pusat pulau. Yan Shaoze berhenti di depan pintu masuk Pavilion Dewa Laut dan berbalik ke arah anggota tim Shrek dengan senyum tipis di wajahnya. Aku tidak membiarkan Susansi dan Jiang Nanan beristirahat karena aku ingin mereka memiliki pengalaman melangkah ke Pavilion Dewa Laut. Dia berbalik ke arah Pavilion Dewa Laut, menjelaskan dirinya sendiri, dan dia membungkuk dengan hormat. Mereka kembali guru. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar guru. Wajah Dayu Heng dan Ling Luochen tersentak kaget. Meskipun mereka adalah murid dari halaman dalam, mereka tidak tahu tentang ini. Yan Shaoze adalah dekan sekolah roh pelindung dan statusnya sudah sangat tinggi di benak para murid halaman dalam. Tidak pernah sekalipun mereka berharap bahwa guru dekan Yan Shaoze masih hidup. Masuk semuanya. Sebuah suara tua terdengar dan sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul di depan mata mereka. Pavilion Dewa Laut bertingkat 3 tiba-tiba menjadi cerah tanpa peringatan tepat di depan mereka. Sinar cahaya keemasan bersinar dan seluruh pavilion menjadi emas, seolah-olah itu adalah bangunan yang seluruhnya terbuat dari emas murni. Aura cahaya yang hangat dan padat menyehatkan tubuh semua orang, dan semua kelelahan yang mereka bawa dari jalan pulang yang panjang tersapu dalam sekejap.
Susansi masih tidur nyenyak, tetapi tubuhnya bergetar dan perlahan-lahan mulai sadar. Pengalaman Wang Dong adalah yang terdalam. Tubuhnya memancarkan warna keemasan transparan yang berinteraksi dengan ledakan cahaya keemasan yang tiba-tiba ini. Dan lengan kirinya bahkan benar-benar berwarna keemasan saat berkilau bersinar. Kilau emas murni itu sangat terang dan cerah, dan rasanya seolah-olah warna mengalir keluar dari tubuhnya. Anggota tim Shrek dan bahkan Guru Wangyan tanpa sadar menutup mata mereka saat mereka bermandikan dalam cahaya keemasan. Keempat dekan, Guru Fan Yu dan Penatu Asuan, diam-diam melangkah ke paviliun Dewa Laut. Mereka tidak terpengaruh oleh ledakan cahaya tiba-tiba paviliun Dewa Laut. Ekspresi di mata Bebe sedikit aneh. Ketika dia melepaskan kekuatan jiwa di tubuhnya, sinar petir ungu kebiruan menghilang dan raungan naga samar bisa terdengar dari dalam cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Setiap orang yang memejamkan mata memiliki sensasi berbeda. Reaksi Yu Hao tidak sebesar reaksi Wang Dong, tapi keheranan yang dia alami juga sangat kuat. Vitalitas langit dan bumi di udara menjadi jauh lebih padat, dan 3 makhluk kuat yang tertidur di dalam tubuhnya terbangun pada saat yang sama. 3 makhluk kuat itu tidak melepaskan aura mereka, dan mereka juga tidak mencoba untuk berinteraksi dengan Yu Hao. Hanya Electrolux yang dengan halus melewatkan sebuah pemikiran, memberitahu Yu Hao bahwa orang yang memiliki aura cahaya ini luar biasa tangguh dan hampir pada tingkat kultivasinya ketika dia masih hidup. Permaisuri Es, Koko Tianmeng, dan Electrolux atau Yilai Kese harus menyembunyikan diri sepenuhnya karena mereka beresiko ditemukan oleh pemilik energi cahaya ini. Meskipun mereka berada di dalam tubuh Yu Hao, mungkinkah dia lebih kuat dari Penatu Asuan? Yu Hao merasakan otot-otot di jantungnya menegang. Anggapnya Penatu Asuan dan beberapa dekan adalah tokoh yang sudah sangatlah kuat. Tapi tampaknya kekuatan Akademi Shrek tidak berhenti di situ saja. Dan pemilik kekuatan agung ini adalah guru dari dekan Yan Shaoze yang bahkan masih hidup. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.